Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas B025 akan menjelaskan tentang identifikasi iklim di Kabupaten Nganjuk dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Muhammad Arifin, MT. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Aulia Firnanda dengan NPM 086. Yang kedua, Vienda Ayu dengan NPM 089, Dery Ardi dengan NPM 090, Deni Arista dengan NPM 093, Frian Krisnaya dengan NPM 094, dan Andrianto Bagus dengan NPM 100. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit gambaran iklim Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 111 derajat 50 menit sampai 112 derajat 13 menit bujur timur dan 7 derajat 20 menit sampai 7 derajat 50 menit lintang selatan. Secara topografi, wilayah Kabupaten Nganjuk ini terletak di dataran rendah dan pegunungan. Kabupaten Nganjuk memiliki kondisi dan struktur tanah yang cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan maupun tanaman perkebunan, sehingga sangat menunjang pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian. Kabupaten Nganjuk memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau di wilayah Nganjuk biasanya berlangsung pada bulan-bulan Juni sampai September, yang ditandai dengan rata-rata curah hujan di bawah 100 mm per bulannya. Sementara itu, periode musim penghujan di daerah Nganjuk biasanya berlangsung pada bulan-bulan Desember sampai Maret dengan rata-rata curah hujan lebih dari 200 mm per bulan. Kemudian, jumlah curah hujan di wilayah Kabupaten Nganjuk berada pada angka 1.400 sampai 1.900 mm per tahun dengan hari hujan lebih dari atau sama dengan 90 hari hujan per tahun. Suhu udara rata-rata di wilayah Nganjuk berada pada angka 21 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Dengan tingkat kelembapan nisbi di wilayah ini pun cukup tinggi, yakni antara 67 sampai 84% per tahunnya. Data rata-rata curah hujan dan temperatur Kabupaten Nganjuk pada tahun 2010 hingga tahun 2021 berdasarkan data BMKG. Dapat diketahui berdasarkan tabel bahwa rata-rata temperatur Kabupaten Nganjuk pada tahun 2010 hingga tahun 2021 sebesar 22,79 derajat Celcius. Sedangkan rata-rata curah hujan pada tahun 2010 hingga tahun 2021 sebesar 11,33 Suhu rata-rata Kabupaten Nganjuk. Di Nganjuk, musim hujan biasanya mendung, musim kering biasanya sebagian berawan, dan umumnya panas dan menyengat sepanjang tahun. Sepanjang tahun, suhu biasanya bervariasi mulai dari 21 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dan jarang di bawah 19 derajat Celcius atau di atas 37 derajat Celcius. Musim panas berlangsung selama 1,8 bulan dari 13 September hingga 7 November dengan suhu tertinggi harian rata-rata di atas 34 derajat Celcius. Bulan terpanas dalam setahun di Nganjuk adalah bulan Oktober dengan rata-rata suhu rendah 23 derajat Celcius dan suhu tertinggi 35 derajat Celcius. Dingin berlangsung selama 3,9 bulan mulai dari 17 Desember hingga 14 April dengan suhu tertinggi harian rata-rata di bawah 35 berlangsung selama 3,9 bulan mulai dari 17 Desember hingga 14 April dengan suhu tertinggi harian rata-rata di bawah 32 derajat Celcius. Bulan terdingin dalam setahun di Nganjuk adalah bulan Juli dengan rata-rata terendah 22 derajat Celcius dan tertinggi 32 derajat Celcius. Oke, yang selanjutnya adalah presipitasi Kabupaten Nganjuk. Presipitasi sendiri merupakan endapan yang bisa berupa cairan seperti hujan ataupun berbentuk padat seperti salju yang turun ke permukaan bumi dari atmosfer itu sendiri. Itu pengertian dari presipitasi. Pada slide kali ini bakal dijelasin bagaimana presipitasi di Kabupaten Nganjuk. Namun sebelum itu perlu diketahui pengertian dari hari basah, yang mana hari basah adalah
hari di mana setidaknya itu terdapat curah hujan dengan ukuran 1 mm. Nah, kemungkinan hari basah di Nganjuk sangat bervariasi sepanjang tahunnya. Musim hujan di Kabupaten Nganjuk berlangsung 5,8 bulan, yang mana dari 4 November sampai dengan 27 April. Dan lebih dari 30% kemungkinan hari menjadi hujan. Bulan dengan hari paling basah di Kabupaten Nganjuk adalah Februari, dengan curah hujan rata-rata 18,9 hari dengan setidaknya 1 mm. Nah, untuk musim kemarau di Kabupaten Nganjuk sendiri itu adalah bulan Agustus dengan rata-rata 2,3 hari dengan setidaknya 1 mm curah hujan. Di antara hari-hari basah, kami membedakan antara hari-hari yang mengalami curah hujan, hari yang mengalami salju, atau campuran dari keduanya. Bulan dengan hari paling banyak hujan di Nganjuk adalah Februari dengan rata-rata 18,9 hari. Berdasarkan kategorisasi ini, bentuk curah hujan paling umum sepanjang tahun adalah hujan. Jadi dengan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bentuk curah hujan paling umum di Nganjuk adalah hujan, bukan hujan salju ataupun lainnya, dengan probabilitas 70% pada tanggal 1 Februari. Di sini saya akan bahas tanaman musiman dan tanaman tahunan Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu sentra produksi bawang merah di Provinsi Jawa Timur. Bawang merah merupakan tanaman musiman yang dimanfaatkan sebagai sayuran bumbu. Dengan adanya perbedaan produksi saat musim hujan dan musim kemarau mengakibatkan produksi bawang merah yang sangat fluktuatif. Pada musim penghujan sering terjadi kegagalan panen. Hal ini disebabkan musim penghujan kelembapan udara lebih tinggi dibandingkan musim kemarau, sehingga intensitas serangan penyakit lebih tinggi. Pada musim kemarau, suhu udara lebih tinggi dibandingkan musim penghujan, sehingga serangan hama lebih tinggi dibandingkan intensitas serangan penyakit. Hal ini berakibat pada musim penghujan produktivitas semakin menurun dan pasokan produksi bawang merah juga menurun, sehingga terjadi fluktuasi harga. Semakin tinggi curah hujan, maka produktivitas bawang merah semakin menurun. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya varietas bawang merah yang sesuai untuk dibudidayakan pada musim pengarau maupun musim penghujan. Untuk budidaya bawang merah sendiri memerlukan penyinaran matahari lebih dari 12 jam sehari. Tanaman ini cocok dibudidayakan di dataran rendah dengan ketinggian 0 hingga 900 meter dari permukaan laut. Suhu optimum untuk perkembangan tanaman bawang merah ada di kisaran 25 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Untuk keasaman tanah diperlukan pH 5,6 hingga 7. Penyiraman pada budidaya bawang merah hendaknya dilakukan sehari 2 kali setiap pagi dan sore, setidaknya hingga tanaman berumur 10 hari. Setelah itu, frekuensi penyiraman bisa dikurangi 1 kali sehari. Untuk pemupukan susulan diberikan setelah tanaman bawang merah berumur 2 minggu. Jenis pupuk terdiri dari campuran urea, ZA, dan KCl yang diaduk rata. Komposisi masing-masing pupuk sebanyak 93 kg, 200 dan 112 kg untuk setiap hektarnya. Perikanan Kabupaten Nganjuk. Sektor pertanian dan perikanan telah menunjukkan peranan yang penting dan strategis bagi pertanian dan perikanan Kabupaten Nganjuk. Untuk itu, peran ketahanan pangan dan perikanan dalam perekonomian adalah dengan meningkatkan ketahanan pangan melalui ketersediaan dan distribusi pangan masyarakat, serta produksi perikanan.
Untuk mewujudkan peran ketahanan pangan dan perikanan dalam perekonomian, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk melakukan tugas pokok dengan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi perikanan budidaya, peningkatan daya saing produk perikanan, dan pengawasan sumber daya perikanan. Aktivitas perikanan di Kabupaten Nganjuk meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah menangkap ikan dengan cara tradisional. Cara ini masih dilakukan oleh nelayan dan menggunakan kapal. Selain itu, aktivitas lainnya juga berupa pemancingan ikan. Pemancingan ikan adalah aktivitas rumah tangga untuk memperoleh ikan tambak, sungai budidaya kolam ikan, saluran sungai, rawa, danau atau laut, dan sebagainya, dengan maksud untuk dijual atau untuk menambah penghasilan. Dengan demikian, konsumsi masyarakat terhadap makanan dibandingkan mendorong peningkatan produksi ikan. Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi ikan dengan memanfaatkan embung yang ada di desa. Terkait upaya ini, Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Jatim bersama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKPP Kabupaten Nganjuk telah menebar 50.000 ekor benih ikan di embung desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Ngetos pada Maret 2021 lalu. Sistem perairan di Kabupaten Nganjuk. Sumber daya air memiliki peran yang besar bagi sektor pertanian. Air sebagai renewable resource digunakan untuk memenuhi produksi pertanian. Peningkatan produktivitas air pertanian memiliki peran yang penting dalam menghadapi kelangkaan dan kompetisi penggunaan sumber daya air, pencegahan terhadap kerusakan lingkungan, dan ketahanan pangan. Salah satu contoh dalam pengelolaan air yaitu pembangunan bendungan yang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya Bendungan Semantok yang berada di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, berkapasitas tampung 32,6 juta meter kubik. Pengelolaan sumber daya air dan irigasi akan terus dilanjutkan dalam rangka mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan. Di samping itu, kehadiran bendungan juga memiliki potensi yang diikuti oleh pembangunan jaringan irigasi yang bermanfaat, karena airnya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani. Selain itu, bendungan ini berfungsi untuk mendistribusikan air saat musim kemarau agar tidak terjadi kekeringan pada area persawahan, sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian atau intensitas pertanian di Kabupaten Nganjuk. Pembangunan sistem irigasi di Kabupaten Nganjuk juga telah berdampak pada perubahan pola tanam yang terjadi di beberapa daerah pengairan, yaitu pada daerah pengairan Sengowar dan Mudikan. Pada daerah pengairan Sengowar, perubahan pola tanam mulai dirasakan oleh para petani dengan adanya ketersediaan pasokan air irigasi sepanjang musim, sehingga pola tanam yang awalnya hanya padi, palawija mulai beralih menjadi padi, palawija, dan padi-padi. Perubahan pola tanam juga telah mempengaruhi peningkatan hasil produksi tanaman pertanian di Kabupaten Nganjuk setiap tahunnya. Hal tersebut tidak terlepas dari ketersediaan air irigasi sepanjang musim di Kabupaten Nganjuk, sehingga mampu mengoptimalkan penanaman padi menjadi 3 kali tanam selama 1 tahun. Peningkatan laju jaringan irigasi dan pasokan irigasi dapat digunakan untuk menunjang aktivitas pertanian di Kabupaten Nganjuk, yaitu sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dampak realisasi dalam pembangunan sistem irigasi di Kabupaten Nganjuk guna mengatasi kekeringan dan banjir yang telah mengancam aktivitas pertanian. Demikian, pembangunan irigasi telah membawa pengaruh bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Nganjuk, khususnya dalam sektor sosial ekonomi dan lingkungan. Pada sektor sosial ekonomi telah memberikan dampak bagi peningkatan produksi pertanian, perubahan pola tanam, dan sektor perikanan.